Cekito Mahatera. Bagi umat yang membawa handphone, dimohon untuk dapat mengatur handphonenya dalam mode getar atau silent. Sekarang mari kita membacakan permohonan Dhamma Desana. Silakan buka buku Parita Suci halaman 47. Brahmacaloka dihipati sahambati katanjalian dihiwarang ayacatha santi dhasatap paraja kajatika desetu dhammang anukampimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang saya hormati Pak Singgih sekeluarga dan Fang sekeluarga, Fang Me, Fang Siang-Siang, Fang Fang, para Romo Ramani, para Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat malam, Namo Buddhaya. Senang dan berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir, ikut kunjung bersama-sama melakukan puja bakti kegiatan SPD sebulan pendalaman Dhamma yang diselenggarakan oleh Wihara Mula Dharma yang setiap tahunnya mengadakan kegiatan seperti ini, yang setiap tahunnya kita semua diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma, bisa diberi kesempatan untuk berbuat baik, beri kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bajik, dan terima kasih pula kepada Fang bersaudara yang telah memberikan sarana prasarana bagi kita untuk malam hari ini berkumpul, malam hari ini untuk mendengarkan Dhamma, malam hari ini untuk membahas Dhamma, malam hari ini untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, yang berguna, yang bermanfaat bagi kita semua, agar supaya dalam kehidupan kita sejak lahir atau sejak kecil kita mengenal atau ikut dalam agama Buddha ini, bisa kita tingkatkan, bisa kita kembangkan, yang nantinya akan memberikan dan mendatangkan manfaat-manfaat yang baik dalam kehidupan kita semua. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian dalam mengurus kerja, mengurus usaha, mengurus kegiatan dalam keluarga, tetapi salut Bapak Ibu sekalian,
Walaupun demikian masih selalu mementingkan, selalu mengutamakan untuk selalu belajar, dan terus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan bermanfaat di wihara, kegiatan anjang sana, dan seterusnya. Para Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini atau kalau kita bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, baik dari desa maupun dari kota, mungkin termasuk dari sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, kita mungkin pernah menemukan, mungkin kita pernah menjumpai. Saya sering menemukan dan sering menjumpai mereka yang menyampaikan atau mengaku sebagai umat Buddha. Kalau di sensus begitu, jumlah umat Buddha ini begitu banyak. Apalagi kalau KTP-nya dikumpulkan juga KTP-nya banyak. Tetapi ketika kita tanya atau mungkin ada yang bertanya, mereka terkadang kebingungan. Ketika ditanya temannya, mereka juga tidak tahu. Mereka ditanya tentang agama Buddha, mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa menjelaskan. Nah, mereka jelas-jelas secara identitasnya mereka adalah seorang umat Buddha. Dan bahkan ditanya, ada yang pernah, di mana bahasanya sering Sang Buddha dilahirkan di Borobudur. Nah, ya ada yang jawab begitu. Nah, jelas-jelas nyata-nyata KTP-nya dilihat umat Buddha. Nah, kemudian kalau dilihat identitasnya mereka juga umat Buddha. Sudah menyatakan saya ini Buddha. Saya ini orang Buddha. Walaupun ditanya tidak ngerti, ditanya tentang agama Buddha, tidak keluar jawaban. Kemudian ada yang umat Buddha 1 tahun sekali. Hanya setiap Wesaka Puja atau Waisak. Setahun, makanya saya perhatikan di mana-mana ketika Waisak mesti penuh dan bahkan sampai meluber keluar wihara, pengurus mesti sampai pasang tenda karena mereka sudah hafal nanti ketika Waisak ini mesti rame, ketika Waisak ini pasti datang, ketika Waisak ini mereka pasti ikut detik-detik ikut puja bakti. Mereka juga menyampaikan bahwa saya itu juga orang Buddha. Lihat ini KTP saya ini Buddha ini. Nah, kemudian ada yang umat Buddha, kalau tadi kan 1, ditambah 6 kali dalam setahun. Ayo, siapa yang bisa menjawab
6 kali setahun. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Yuk, saya sambil nyontek juga. Biasanya kita ambil dari 1 waktu tadi Waisak. Kemudian yang kedua Magha Puja. Kemudian yang ketiga Asada. Yang keempat Gatina. Yang kelima enggak bunyi ini. Yang kelima Patidana. Yang keenam Sincia. Ya kan? Nah, berarti 6 ya, 6 kali dalam setahun. Nah, lalu kalau sudah itu ikut 6 kali dalam setahun. Nanti akan ditingkatkan lagi. Kemudian ada yang 1 bulan 2 kali. Apa 1 bulan 2 kali? CSU. Jadi gelap dan terang. Walaupun tidak ke wihara, saya amati, saya perhatikan mereka tuh di rumah punya tempat puja, tempat untuk sembahyang, mereka juga menggunakan pada gelap dan terang Cicapgo ini mereka gunakan untuk sembahyang. Mereka gunakan untuk melakukan puja bakti. Mereka melakukan untuk memberikan beberapa benda, barang, persembahan di altar mereka. Sehingga 1 bulan mereka bisa melakukan 2 kali. Kan sudah meningkat ini. Kemudian ditingkatkan lagi. 1 bulan berapa kali? Setiap minggu hadir, setiap minggu hadir, setiap minggu datang. Sudah meningkat lagi menjadi 1 bulan 4 atau 5. Kadang 4, kadang 5 kali. 1 bulan kan kadang ada lebihnya bisa sampai 5 kali. Ini sudah tergolong meningkat. Sudah baik. Nah, kemudian sudah rutin. Ketika sudah rutin ke wihara selama 4 atau 5 kali dalam sebulan tadi, ya sudah, pokoknya dalam kegiatan di wihara ikut aja. Dalam kegiatan di wihara pokoknya masuk aja. Entah masuk itu kemudian sambil duduknya, kemudian tapi sekarang sih enggak. Kalau zaman dulu biasanya dinding-dinding itu paling dicintai. Jadi semua kenapa ya orang ini pada mencintai dinding-dinding ini, ternyata paling enak duduk yang dekat dinding. Nah, mereka datang ya sudah, pokoknya datang, kemudian ikut puja bakti, ya pokoknya ikut aja, pokoknya sambung saja, pokoknya lanjut saja. Kemudian ketika ada marilah kita, ya sudah pokoknya mari ikut nyanyi, ya sudah siap-siap aja, masukkan kantong,
masukkan dana ke tempat yang sudah dikelilingkan itu. Walaupun mereka sebagian juga ada yang ngerti, ada yang tidak, yang penting ikut aja. Kadang-kadang pas, waduh, begitu buka dompet, lupa dompetnya. Marilah kita berdana, wis terus saja sampai ke sana. Nah, itu sudah dilakukan seperti itu, sudah dilakukan demikian. Walaupun tidak ngerti, ya ikut. Waktu ada yang ceramah, tapi sekarang sudah meningkat baik sih. Biasanya ketika ada yang ceramah, ada pengkhotbah di depan, semuanya buka kantor. Ngerti enggak buka kantor? Buka kantor di depannya masing-masing. Kan bawa HP mengerja di kantor. Buka HP itu kan buka kantor namanya. Buka kantor di depannya masing-masing. Jadi yang ceramah begitu dengan sudah sampai keringetan, sing ceramah sudah cari bahan sampai pusing 7 keliling. Yang ceramah sampai basah kuyup. Sudah gitu. Para penceramah kalau mencari bahan ini kan sampai kadang-kadang pusing 7 keliling. Bahan apa yang cocok ini? Bahan apa yang sesuai? Bahan apa yang menarik? Bahan apa yang bisa digemari, dicocoki? Itu kadang-kadang para penceramah pusing juga mencari bahan begitu. Nah, ketika menyampaikan dhamanya, kadang-kadang ada yang buka kantor. Nah, maka itu kita sudah baik tapi belum sampai ditingkatkan. Tapi kemudian kalau sudah sampai dikembangkan, ditingkatkan, ketika bagus ndak bagus, baik ndak baik, kita tetap duduk tegak. Walaupun wah ngantuk ini kok lama, kapan selesainya ini. Tetap menunggu, tetap menanti, tetap berjuang untuk mendengarkan dengan baik. Nah, sudah ada upaya-upaya yang baik untuk ditingkatkan dan bahkan ketika diajak temannya disinggung, jangan dengarkan ceramah itu. Nah, sudah ada kesungguhan mengajak kanan kirinya temannya itu untuk serius, untuk sungguh-sungguh, untuk mendengarkan dengan baik, untuk mendengarkan ceramah dengan serius, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, karena yang mencari bahan ini mungkin sudah dengan susah payah, ketika didengarkan akan menjadi enak, akan menjadi nyaman. Nah, kalau kita sudah mulai meningkatkan, mengembangkan tadi semua dengan baik, mendengarkan dhamma, kan mulai pengertian ini mulai muncul. Saya harus berbuat apa, saya harus melakukan apa, saya harus bagaimana, saya harus meningkatkan apa. Nah, karena sudah demikian, maka ada upaya-upaya yang baik lagi. Contoh, kita upaya yang baik. Tadi para Bapak Ibu sekalian, mohon tempat-tempat yang masih kosong, mari kita isi. Mari Bapak Ibu sekalian, di depan yang masih kosong, kita daripada yang menduduki hantu-hantu. Nah, cepat-cepat segera untuk, ya saya duduk di depan, ya saya harus menjadi contoh, ya saya harus menjadi teladan. Karena kalau di depan itu biasanya ngantuk pun jadi tidak ngantuk. Karena ketahuan kalau ini ngantuk, jangan. Jadi kesadarannya jadi meningkat, kesadaran menjadi kuat karena kita berusaha untuk menahan diri untuk supaya tidak sampai kita ngantuk. Upaya-upaya yang baik yang sudah kita. Kemudian kalau di bihara bisa selesai puja bakti atau nanti ini selesai ini,
buku-buku parita, kita bantu tuan rumahnya untuk kita ringkes. Karena kita sudah ngerti, ini bagian berbuat baik. Kita udah ngerti, mana buku parita, jangan dilangkain. Dilangkain ngerti ya orang sini ya? Ngerti ya? Jangan dilangkain, diingatkan, jangan, itu kitab suci loh. Itu isinya sabda orang suci loh. Jangan dilangkai. Dan kita taruh, kita carikan tempat, carikan wadah yang bagus, yang baik. Ini ada peningkatan dalam diri kita sendiri. Buku parita ini kita taruh, kita tempatkan yang lebih tepat dan sesuai. Nah, kemudian tempat duduk. Nah, tempat duduk nanti kita kumpulkan baik di wihara maupun di anjang sana, kembali kita kumpulkan yang baik, kita kumpulkan sebelah sana, bukan dah nitip aja ya, atau kadang-kadang dilempar, kadang-kadang ditata pun juga ditata tidak rapi, karena ya sudahlah nitip ya, udah saya mau pulang, cepet-cepet. Nah, kalau kita punya kesadaran sudah buku parita kita ringkes yang baik, tempat duduk kemudian kita bawa ke tempat yang dimana untuk menyimpan, dimana tadi untuk menaruh, kadang walaupun kadang miring-miring, kemudian tidak rapi. Nah, kita punya dan diberi kesempatan untuk merapikan tempat duduk, sehingga suatu saat satu ketika ada orang lain yang akan menggunakan, orang lainnya akan memerlukan, tempat duduk enak, tempat duduknya ngambilnya gampang, tempat duduknya mengambilnya dengan mudah. Kemudian pulang, kita dapat kesempatan, yuk tak barengi, tapi ya barengi, saya antar ke rumahnya, atau mau berangkat kita jemput, nah kita ajak. Ini adalah ada peningkatan dalam diri kita sendiri. Biasanya berangkat ya sendiri, pulang ya sudah pulang, enggak tanya, enggak apa, ayo bareng, walaupun nah ditawari, kemudian diajak untuk diantar sampai ke rumahnya, diantar sampai ke tempat tinggalnya, bareng, apalagi hujan-hujan begini, wah ayo saya barengi, ayo saya jemput, wah ini hujan, saya gimana ya? Ya sudah, kan biasanya di grup itu kan ada, wah hujan, puja baktinya ditunda, ayo tak antar, tak jemput, tak payungin. Nah, ini adalah kesempatan peningkatan bahwa kita telah berupaya meningkatkan diri kita untuk melakukan dan menambah kebajikan agar si Fang sekeluarga ini yang datang banyak, yang hadir penuh, yang hadir juga bisa semua, karena kerjasama dan bantuan dari kita semua untuk meningkatkan hal yang baik yang telah kita lakukan tadi. Parkir sandal, tapi sekarang sudah bagus, sudah ada rak, sudah enak. Dulu biasanya kalau tidak ada rak begini, sandal. Nah, pernah ketemu Bante Dhamma Subuh enggak? Ada yang pernah ketemu Bante Dhamma Subuh waktu acara? Sandalnya ditaruh di depannya pintu. Biasanya bantinya kan langsung dipindai semua. Ada yang pernah lihat enggak? Ada kan? Nah, biasanya bantinya langsung pindai sandal dulu. Nah, maka ketika kita biasa meningkatkan atau menyadari, ingin meningkatkan diri kita, walaupun itu sederhana, walaupun itu kecil, menata sandal dengan baik, ini juga baik. Kalau tidak salah, di Wihara Mendut, itu ada orang bule sampai mengupload, mengapresiasi, memposting para peserta Atasilani, Samanera yang menata sandal dengan rapi. Walaupun itu kecil, walaupun itu mungkin sepele, tetapi ternyata memberikan daya
tarik tersendiri, sangat berguna, sangat bermanfaat untuk bagi orang lain yang bisa menjadi contoh bagi teladan bagi yang lain, karena kita telah membiasakan, telah menjadi contoh, menjadi teladan yang baik untuk kita. Parkir motor, parkir mobil dengan baik. Yang penting parkir HP yang baik. Kalau HP tidak usah diparkir ya. Nah, semua diparkirin dengan baik. Kemudian ada juga biasanya di beberapa wihara, mungkin di Romo Widya di Surabaya, biasanya umat Buddhanya itu kalau puja bakti itu semua seragamnya putih semua, walaupun rambutnya tidak putih ya. Ini contoh baik ini. Ya mudah-mudahan nanti beriring waktu pelan-pelan diarahkan, digiring. Saya ngajak di Mboro, Blitar sana berhasil. Jadi pertama saya ajak untuk seragam pelan. Sekarang sudah punya kebiasaan, kadang di share di grup itu seragamnya apa. Nah karena mereka sudah kebiasaan untuk punya identitas. Saya harapkan kita sebagai umat Buddha ini punya identitas ketika puja bakti ini tahu. Ketika puja bakti kita beda. Ketika beribadah itu lain daripada yang lain. Nah ini mungkin di sini belum, ya siapa tahu dengan beriringnya waktu kita ingin meningkatkan diri kita, ingin mengembangkan itu, nanti setahap demi setahap akan kita tingkatkan, akan bisa kita kembangkan untuk bisa mengarah ke sana, bisa demikian, bisa seperti itu sehingga ketika dipoto, ketika diposting, ketika diupload udah kelihatan, semuanya putih-putih, semuanya indah, semuanya bajunya seragam, bagus dan kelihatan baik. Nah, maka kalau itu sudah ditingkatkan, mulai kesadaran, pemahaman dhammanya mulai meningkat, mulai mengembang, itu akan sangat baik sekali untuk dilakukan. Kemudian kalau sudah meningkat, di mana ada kursus agama Buddha. Nah, ikut. Nah, ini sudah punya kesadaran meningkatkan dirinya sendiri untuk ikut kursus, ikut retret. Ini kan banyak umat-umat sini yang biasanya setiap bulan Oktober banyak yang ikut retret di Bante Utamo pada saat masa wasa. Biasanya umat-umat di sini secara bergantian, secara bergiliran, mereka sudah mendaftar terlebih dahulu untuk mengikuti kegiatan retret. Nah ini sudah meningkatkan dirinya sendiri ketika ada retret, ikut. Kemudian nanti ada wisudi upasaka upasika, sudah berani ikut, sudah mengajak temannya, sudah mengajak anggota keluarganya untuk ayo sekarang kita jadi ikut wisudi upasaka upasika, ya supaya memperteguh keyakinan kita terhadap ajaran Sang Buddha. Ini salah satu upaya untuk meningkatkan. Kemudian ikut Dharma Yantra. Nah, beberapa kesempatan, beberapa kali supaya menumbuhkan keyakinan kita terhadap ajaran Sang Buddha, apakah benar tempat kelahiran Pangeran Siddhartha itu ada, kemudian di mana mencapai bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita, bukan hanya katanya, tapi
Kalau kita sendiri pernah membuktikan di mana tempatnya, nah itu adalah upaya yang baik yang perlu kita tingkatkan. Ya mungkin, oh sekarang saya masih belum punya dana, ya sudah nanti kumpul-kumpul dalam sekian tahun nanti punya karma baik, nanti bisa ke sana. Punya karma baik bisa ikut ke India. Mungkin nabung-nabung dulu dan waktu yang lama, atau mungkin sambil nunggu-nunggu informasi, kadang-kadang bisa punya kesempatan ke sana sehingga kita sendiri benar-benar, kalau orang keyakinan lain udah pernah naik haji. Nah, ketika umat Buddha, kamu pernah naik haji bahasanya, kemana? India. Nah, kita sudah pernah ke sana, sudah mengetahui dan bahkan bukan hanya katanya, tetapi kita telah membuktikan sendiri. Dan bahkan beberapa orang ketika mengetahui tempat-tempat sejarah, mengetahui tempat-tempat yang telah Sang Buddha mengajarkan Dhamma dan seterusnya, orang sampai terharu, ada yang sampai menangis karena begitu besar jasa-jasa dari Sang Buddha, begitu besar perjuangan Sang Buddha hingga sampai saat ini kita semua masih bisa merasakan manfaat indahnya Dhamma, manfaat apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha ini, begitu memberikan manfaat, memberikan arti kepada kita karena jasa beliau, sehingga kita semua akan mendapatkan manfaat pencerahan-pencerahan Dharma, pengertian-pengertian Dhamma yang bisa memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, itu bisa kita ajak, bisa kita kondisikan untuk hal seperti itu. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan lagi, ITC Indonesia Tripitaka Centeng, kan saya lihat ada beberapa kesempatan umat di sini juga ada yang ikut ITC. Ini adalah upaya meningkatkan, upaya mengembangkan dirinya sendiri. Yang dulu tidak pernah membaca suta, kita bisa meluangkan waktu sehari, 2 hari, 3 hari untuk bisa ikut, bisa meningkatkan, untuk bisa melakukan, bisa mengikuti. Itu adalah hal yang baik yang perlu kita lakukan, kita tingkatkan, kita kembangkan. Kalau sudah semakin meningkat, semakin berkembang, punya kesadaran yang baik, punya pengertian yang baik, kemudian lebih ditingkatkan lagi, mungkin dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan pengertian, mau bergabung, mau bersedia menjadi pengurus yayasan dengan kesungguhan, pengurus wihara dengan kesungguhan, ngurusi pendidikan di sekolahan dengan kesungguhan, mungkin jadi ketua yang laki bisa masuk Magabudi, yang perempuan bisa masuk Wandani, yang muda-muda bisa masuk Patria, itu bisa masuk ke sana, bisa gabung-gabung masuk ke sana. Dengan modal yang kita ingin meningkatkan tadi, kita bisa menggabung ke sana. Kemudian itu masih kurang, belum cukup, tingkatkan lagi. Yang laki-laki ikut program Pabaja Samanera, ditingkatkan lagi. Oh, saya sudah pernah ikut. Kemudian yang perempuan pernah ikut program Atasilani, siapa yang pernah ikut? Atasilani, ya udah nggak berani yang katakan enggak apa-apa. Yang penting sudah ada suaranya. Kemudian ikut Samanera,
Nah, kemudian ada juga sekarang belakangan ada program Upasampada Biku. Ya, ada beberapa umat di sini juga ada yang ikut. Ya, maka Budi juga ada program. Nah, itu bisa ditingkatkan, bisa dikembangkan untuk bisa mengarah untuk melakukan yang ke sana. Karena upaya-upaya kita untuk meningkatkan bisa sampai di tataran ke sana. Kalau kita sudah dari sampai sekian tadi, dari A sampai Z, dari KTP sampai sudah program mengikuti Pabaja, Samanera, Pabaja Atasilani, Pabaja Biku, ikut di Magabudi, ikut di Wandani, ikut di Patria, mengurus wihara, mengurus sekolahan di pendidikan, mengurus di yayasan, semua kegiatan yang kita urus, yang kita lakukan, itu sudah sampai kita tingkatkan, sudah kita sampai di level itu. Kemudian tentunya orang-orang, tentunya kita semua yang sudah melakukan, yang sudah mengumpulkan sampai tataran segitu, harapannya adalah kita bisa meningkatkan, mengembangkan 4 hal. Menumbuhkan keyakinan kita, menumbuhkan moralitas kita, menumbuhkan jaga kita, menumbuhkan kebijaksanaan kita. Karena kita sudah akan mengarah, kita ada mengupayakan untuk melakukan yang baik itu untuk meningkatkan dan untuk mengembangkan. Karena dengan kita sudah merangkak dari bawah sampai ke atas tadi, tentunya kita sudah muncul keyakinan kita. Buktinya apa? Tadi walaupun hujan, walaupun lebat, walaupun kilat menyambar-nyambar, walaupun ada angin, karena Bapak Ibu sekalian memiliki keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, keyakinan akan kebaikan, keyakinan akan perbuatan baik, semuanya itu akan terkalahkan. Hujan bisa dilewati, badai angin bisa kita lalui, karena kita sudah memiliki keyakinan bahwa ini baik, ini berguna, ini bermanfaat, ini akan mendengarkan dhamma, ingin saya berkumpul, ingin saya ketemu, ingin saya hadir, ingin saya memenuhi undangan dari fang-fang sekeluarga. Karena keyakinan yang sudah kita miliki, keyakinan yang kita punya ini akan semuanya akan terdorong, akan terkondisikan. Kita bisa melewati, melampaui hingga sampai ke tempat ini, hingga kita sampai duduk di rumahnya Pak Singgih di tempat ini karena kita memiliki keyakinan dalam diri kita masing-masing. Kemudian meningkatkan moralitas yang baik adalah dari etika yang baik, kita berupaya, berusaha untuk bagaimana meningkatkan diri kita dengan baik, memiliki sopan santun, tata krama yang baik adalah menjadi bagian dari kita memiliki tata krama yang baik. Karena hal yang baik ini, tata krama yang baik, moralitas yang baik ini akan membawa meningkatkan diri kita akan menjadi berkembang pula, meningkatkan, mengembangkan diri kita akan menjadi baik. Kemudian kita akan mengembangkan secara kedermawanan, menjadi orang yang murah hati, yang mungkin selama ini apa yang kita lakukan sudah baik, apa yang selama ini kita lakukan sudah banyak, tetapi dengan kita terdorong, kita termotivasi, mungkin kita akan bisa melakukan dengan yang lebih, akan yang lebih banyak. Walaupun dalam berbuat baik, walaupun dalam berbuat kebajikan ini terkadang mungkin orang yang
menjadi objek itu tidak membalas kepada kita, tetapi kalau kita memiliki pengertian akan tetap kita berbuat baik, kita akan tetap berbuat kebajikan, kita akan tetap melakukan kebaikan. Dalam hal ini saya akan kisahkan sedikit cerita tentang orang berbuat baik. Ada kisah seorang supir angkot yang kemudian waktu itu ada seorang ibu dan anak yang akan menumpang. Ada beberapa angkot yang di stop, yang mau dinunuti, yang mau ditumpangi, tapi sang sopir angkot itu tidak berkenan. Tapi ada sopir, ada angkot yang berkenan, bersedia untuk ditumpangi, diantar sampai ke tempat tujuan. Nah, lalu diantarlah sampai ke tempat tujuan di daerah di rumah yang dituju tersebut. Nah, kemudian sampai di sana angkot ini masih mengantar ke beberapa penumpang, lalu pada saat penumpang yang hampir terakhir kemudian turun, sang penumpang ini membayar kepada sopir angkot ini. Nah, kemudian sang sopir angkot ini mau mengembalikan uang yang dikasih oleh sang penumpang tersebut. Misalnya, katakanlah kalau kita membayar itu hanya 25.000. Kemudian orang itu menyodorkan uang cepek, uang 100. Nah, kemudian ditanya, loh ini kembaliannya? Sang penumpang ini menyampaikan, mengatakan, oh enggak usah dikembalikan. Memang saya hanya satu, mungkin bayarnya 25.000. Tetapi tadi 3 orang tadi itu kan tidak bayar. Saya yang bayar. Ini penggantinya. Ini yang dana saya, yang bayar saya, bukan dana. Kalau dana kan umat Buddha. Ini yang bayar saya, ini yang ngongkosi saya. Nah, kemudian orang sopir angkot tersebut sampai kaget. Walaupun sudah tarik ulur, enggak usah, saya sudah ikhlas, saya juga ikhlas. Enggak, saya sudah rela kok, enggak apa-apa, enggak masalah. Saya juga ikhlas, saya juga rela. Nah, sejak saat itu sopir angkot itu kemudian memiliki satu keyakinan yang sangat kuat sekali tentang hal dana. Artinya apa? Mereka mengatakan, oh yang di atas itu begitu sangat adilnya, begitu sangat mulianya. Ternyata orang yang berbuat, orang yang melakukan, walaupun dia tidak membayar, walaupun dia tidak membalas, tetapi orang lain yang akan membalas, orang lain yang akan mengembalikan apa yang kita perbuat, mengembalikan apa yang kita lakukan itu. Kalau kita mengingat bahwa sopir angkot tadi punya keyakinan sejak itu, dia lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi, lebih yakin lagi untuk kebaikan walaupun objeknya tidak membalas, tetapi orang lain, bentuk lain, kondisi yang lain akan bisa membalas, akan bisa mengembalikan perbuatan kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah menjumpai, pernah menemui, pernah mengalami kalau berbuat baik belum tentu objeknya itu akan membalas, tapi yang lain, bentuk-bentuk yang lain itu pasti akan membalas. Nah, ketika kita mengingat itu, yakinlah perbuatan baik, yakinlah perbuatan kebajikan itu akan memberi dan mendatangkan buah kepada kita, mendatangkan buah kepada pelaku atau pembuatnya. Kemudian kebijaksanaan, berusaha untuk berlatih menjadi orang yang bijaksana dalam arti hal yang kecil-kecil, hal yang ringan-ringan saja, yaitu kita dalam kehidupan ini kadang kita punya anak. Nah, maka
berusahalah untuk bijak, walaupun secara hati kita, secara nurani kita, secara jujur, kalau punya anak dua, pasti dalam hati kecil kita, pasti si A ini yang lebih ada dalam hati kita. Betul enggak? Walaupun kita mengerti dhamma, walaupun itu tidak baik, tapi rasanya pasti ada berat sebelah. Pasti ada yang lebih istimewa. Nah, tapi dengan kita mengerti dhamma ini, kita berupaya, berusaha untuk bagaimana seimbang, bagaimana dengan kebijakan agar supaya jikalau si anak yang kita idolakan, yang kita istimewakan ini nantinya misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, maka tidak akan menghantam diri kita, tidak akan membuahkan kekecewaan pada diri kita. Karena kita telah berupaya, berusaha dengan bijak, berupaya dengan balance untuk bagaimana mengupayakan, memperjuangkan. Karena dengan kita upayakan demikian, kita akan mendapat hasil, mendapat manfaat dari kita melatih untuk mengembangkan kebijaksanaan yang bisa kita tumbuhkan, yang bisa kita munculkan. Nah, semua yang baik tadi, dari 4 hal tadi, kalau kita sudah mendapatkan manfaat, sudah mendapatkan hasilnya, sudah mendapatkan pencerahannya, maka jangan hanya dipakai, digunakan untuk diri kita sendiri, tetapi mari juga kita bagi kepada orang lain. Dengan cara misalnya kita bisa diskusi, bisa sharing, bisa kita pakai untuk bahan ceramah, bisa kita pakai, kita wartakan utamanya orang terdekat kita, mungkin di keluarga kita, teman di sekitar kita, mungkin agak jauh, agak banyak dan semakin banyak. Itu kita wartakan, kita sampaikan, kita informasikan kepada mereka, bukan hanya kita saja yang mendapatkan manfaat, tetapi juga orang lain pun yang ikut mendapatkan manfaat. Kemudian setelah kita wartakan, belum tentu jalan, belum tentu dipraktekkan, belum tentu diikuti, maka yang selanjutnya adalah kita harus mengadakan pendampingan, pembimbingan. Kalau kita dampingi, kita bimbing, akan bisa jalan. Misalnya, mimpin puja bakti itu bagus loh, ceramah itu bagus, ngemse itu bagus, ikut atasilani itu bagus, ikut pabaca itu bagus. Tapi ketika hanya diceritakan kemudian tidak ada pendampingan, tidak bisa. Maka coba, nah sudah, sekarang saya dampingi ya, kamu mimpin. Saya malu, tidak apa-apa, tak pegangi. HP-mu tak pegangi. Nah, kita dampingi, maka ketika kita dampingi itu orang akan berani. Saya salah, tidak apa-apa, salah sedikit, nanti lama-lama juga benar, nanti lama-lama juga baik. Nah, sudah, kamu belajar ceramah, tak dengerin, kalau enggak tak rekam. Nah, kita dengarkan, nanti kita dampingi terus, atau kalau enggak kita bantu, saya buatkan konsep. Nanti ngomongnya gini-gini ya, ngomongnya gini, kita dampingi juga. Kemudian mau ikut atasila nih, nggak berani, tak caranya bikin suratnya begini, tak hubungkan ke panitia, tak antar sampai sana, pulang tak jemput. Nah, itu adalah kita mendampingi, bukan hanya kita mewartakan, tetapi kadang diwartakan, kalau tidak didampingi juga tidak sampai. Perlu pendampingan, perlu penjelasan, perlu teman, sehingga ketika ada pendampingan, ada bimbingan, semuanya itu akan bisa sampai ke tujuan. Akan sampai tujuan kita untuk mengembangkan, untuk meningkatkan kita sebagai umat Buddha tadi, dari yang bawah tadi sampai meningkat, mengembang tadi, adalah kalau kita sudah dapat, mari kita wartakan. Kalau sudah kita wartakan, kita dampingi, kita bantu mereka agar supaya ketika kita dampingi, kita bantu, mereka pun juga akan mendapatkan manfaat, mereka pun juga akan mendapat hasil seperti apa yang kita ingin,
seperti apa yang kita mau, seperti apa yang kita dapatkan sampai hari ini, sampai saat ini. Demikian para Bapak Ibu sekalian, pesan damai yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, upaya-upaya untuk meningkatkan kita sebagai umat Buddha agar supaya kita semua yang belajar, kita semua yang praktek akan mendapatkan hasil, akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan buah, akan mendapatkan pengalaman yang baik, pengalaman yang berharga, pengalaman yang sangat mulia, menjadi kenangan, menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita masing-masing sebagai seorang umat Buddha. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu semangat dalam belajar dan praktek Dharma ajaran Sang Buddha. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhante Sukito Mahathera. Semoga memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang marilah kita berdana sambil menyanyikan lagu Dana Paramita. Dan Romo Dana atas dana yang telah diberikan. Sekarang kita memasuki sesi pengumuman. Di sini saya memilih